Sebenarnya Allah itu ada apa enggak sih? Kenapa keadaan masih begini-begini aja? Padahal sudah berdoa berkali-kali. Sahabat-sahabatku, pernah enggak hatimu sempat berpikir begitu? Ragu-ragu akan keberadaan Tuhan. Bahkan kita bersolawat, tapi Nabi Muhammad itu benar ada apa enggak sih? Kadang memang hati suka meronta saat semua jalan buntu padahal semua sudah diikuti. Magnet menarik uang itu sebenarnya adalah pikiran. Ya, pikiran kita. Pikiran kita sebenarnya bisa memprogram, bisa menarik uang meskipun kita dalam kesulitan. Bahkan kita sedang menganggur tanpa pekerjaan apapun. Terdengar gak masuk akal kan? Tapi itu nyata. Pernah dulu saya mengalami peristiwa ini. Saat saya dalam kondisi terpuruk, usahaku jatuh, teman-temanku menghilang, kolega pun gak lagi percaya. Karena saya dalam kondisi bangkrut. Tapi jiwa saya berasa meronta, sakit, sedih, kecewa. Mereka itu satu persatu hilang. Tapi saya percaya Tuhan. Itu kekuatan saya. Di bawah alam sadar saya, pikiran mulai saya program bahwa saya sedang bahagia. Saya sedang menikmati hidup dengan melimpah sukacita. Rezeki datang dari segala penjuru dan uang datang padaku. Terus saja saya merubah mindset yang tadinya saya sedih, gundah gulana, jadi penuh keceriaan. Sahabat-sahabatku, uang itu gak bisa merubah orang, tapi uang akan menunjukkan sifat asli seseorang. Yang serakah bakal makin serakah, yang suka berbagi makin dermawan, yang hobinya foya-foya makin gila foya-foyanya. Banyak banget orang terjebak dengan uang, yang pada akhirnya terjatuh karena menggunakan uang. Mereka tidak menggunakan uang tidak bijak. Selingkuh, judi, mabuk-mabukan. Tapi mereka ketika uang di tangan yang tepat akan memberi lebih banyak power. Uang itu akan membuatnya lebih rendah hati. Beda ketika di tangan orang yang salah, dia akan lebih arogan dan sifat aslinya keluar. Dan itu dulu saya, karena segalanya mudah, saya lupa diri hingga uang itu menghancurkan hidup saya. Saya ingat banget kok saat saya bicara dengan kakak saya yang pertama. Kata kakak saya, "Kamu itu cuma mengejar dunia, lupa diri. Kamu jikir jutaan kali percuma. Kamu itu sholat jengkang-jengking cuma dapat capek. Kamu itu gak kenal Nabi Muhammad. Kamu kalau kenal Nabi Muhammad gak akan begini. Percuma apa yang kamu lakuin, semua akan sia-sia. Kamu gak kenal Tuhanmu. Kamu gak kenal Nabi Muhammad." Sahabat-sahabatku, saat itu hati saya sakit banget. Kecewa, merasa gak disupport. Padahal saya saat itu lagi kondisi yang bangkrut dan patah semangat. Tapi setelah perjalanan panjang, saya paham Allah itu gak ada untuk orang yang tidak beriman. Tapi untuk orang yang beriman, Allah itu ada di hatinya. Kelihatan sholat zikir tapi hatinya kosong, hanya memburu dunia. Bahkan bersolawat tapi Nabi Muhammad seolah cuma ada di bibirnya. Kakakku ini memaknai bahwa jika hati kita bersih, Allah itu ada di hati. Allah itu ada di hati kita. Begitupun Nabi Muhammad.
Jadi hal pertama yang kita buru adalah membersihkan hati dari sifat serakah, iri, dengki, dendam, atau ingin balas dendam, atau dalam kebencian. Ketika hati kita bersih, segalanya itu terasa ringan, terasa tenang, dan terasa mudah. Sahabat-sahabatku, saya ini sudah mengalami banyak peristiwa yang dahsyat, difitnah, dicaci maki, dihina, diadu domba, bahkan sampai saya itu diintimidasi, bukan karena kesalahan saya. Banyak sekali hal yang orang gak tahu gimana sakitnya, gimana menderitanya saya. Tangisan saya hanya saya tumpahkan saat malam di mana orang-orang terlelap tidur dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya koreksi diri, saya benahi diri, pertobatan saya lakukan, bukan untuk duniawi. Tapi saya mengejar akhirat meskipun saya sendiri mengalami dan menjalani hidup sendirian. Sahabat-sahabatku, percayalah, ketika kita ini hidup dengan ridho Allah, kita tenang. Semua sudah disiapkan Tuhan dengan porsi masing-masing. Yang penting, apapun usaha kita, meskipun kecil, kita tekunin. Yang penting tekunin apa usaha yang kita punya. Jangan gegabah, seadanya, sebisanya. Asal tekun, pasti berhasil. Jadi jangan khawatir kalau saat ini kita belum punya apa-apa. Yakin insya Allah besok atau lusa pasti punya segalanya dan pasti kaya raya. Amin. Saya Rin Sastro, terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.